Reinkarnasi atau kelahiran kembali merupakan peristiwa yang merujuk pada kepercayaan dalam berbagai agama seperti Hindu dan Buddha, bahwa seseorang yang telah meninggal akan terlahir kembali di tubuh yang berbeda. Meski terdengar mustahil, tak sedikit orang yang mengaku telah mengalami reinkarnasi atau kelahiran kembali. Jika Anda menganggap mereka hanya mengada-ngada, maka simaklah video ini sampai akhir. Berikut ini 5 kasus reinkarnasi paling menggemparkan. Nah, kalau kamu suka dengan konten video seperti ini, jangan lupa buat klik subscribe dan klik like jika kamu menyukai video ini. Canai Chomalaiwong. Canai lahir di Thailand Tengah pada tahun 1967. Ia dilahirkan dengan memiliki 2 tanda lahir, yang satu di bagian belakang kepala dan satunya lagi di bagian depan kepala, tepat di atas mata kirinya. Ketika Canai lahir, orang tuanya tidak mengetahui apa-apa tentang tanda lahir tersebut. Hingga ketika ia berusia 3 tahun, ia menjadi gemar bermain sebagai seorang guru. Canai pun bercerita bahwa dulu ia bernama Buakai, seorang guru yang mempunyai istri dan anak. Ia bercerita bahwa dirinya di masa lampau dibunuh saat perjalanan ke sekolah. Kepalanya ditembak dari bagian belakang dan tembus ke bagian depan kepalanya. Canai juga menceritakan ia tinggal di tempat bernama Kaufra. Canai memohon kepada orang tuanya untuk membawanya ke Kaufra, dan pada akhirnya neneknya menyetujui untuk membawa Canai ke sana. Setibanya di sana, kejadian aneh dilihat oleh keluarganya, bahwa Canai mengenali tempat tinggalnya beserta detail kehidupan di masa lampaunya sebagai sosok bernama Buakai, yang ternyata menurut penelitian, Buakai terbunuh pada pagi hari tanggal 23 Januari 1962. Tepatnya 5 tahun sebelum Canai dilahirkan. Buakai terbunuh dengan tembakan melalui belakang kepala yang tembus ke bagian depan kepala tepat di atas mata kiri, yang sama persis dengan tanda lahir yang dimiliki Canai Chomalaiwong. Gus Tyler. Seorang anak bernama Gus Tyler saat berusia 18 bulan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dirinya adalah kakeknya yang telah meninggal. Awalnya orang tuanya hanya menganggap Gus masih terlalu kecil untuk memahami kakeknya yang sudah meninggal sebelum ia lahir. Hingga di usianya 4 tahun, Gus mengenali seluruh anggota keluarga yang ada dalam foto dan mengatakan ini adalah nenek Yuji, yang merupakan adik kakeknya. Bahkan Gus mengetahui insiden kematian adik kakeknya yang meninggal karena dibunuh dan dibuang di San Francisco Bay, Amerika Serikat. Padahal hal tersebut merupakan rahasia besar keluarganya yang tidak pernah diungkapkan. Akhirnya seluruh keluarga merasa yakin bahwa Gus Tyler merupakan reinkarnasi kakeknya setelah mendengar ceritanya tentang kasus pembunuhan nenek Yuji atau adik kakeknya secara detail dan sangat jelas. Ia juga menceritakan setelah ia meninggal, Tuhan memberikannya kesempatan untuk lahir kembali, dan ia melewati sebuah terowongan hitam panjang dan akhirnya terlahir kembali sebagai Gus Tyler. Cameron Misaoli. Cameron dilahirkan di Glasgow, Skotlandia. Sejak berusia 2 tahun, dia seringkali bercerita kepada ibunya kalau sebenarnya dia berasal dari sebuah pulau bernama Pulau Bara di sebuah barat Skotlandia. Ia mengatakan ada sebuah rumah berwarna putih dan pantai tempat banyak pesawat mendarat. Dia juga mengaku pada kehidupan sebelumnya ia memiliki anjing peliharaan berbulu hitam dan putih, dan ayah bernama Sean Robertson yang meninggal karena kecelakaan mobil. Anak tersebut kerap kali sedih karena merindukan pulau Bara tersebut. Pada akhirnya ibunya membawanya ke pulau tersebut menggunakan pesawat. Dan ketika mendarat di Pulau Bara, Cameron membimbing orang tuanya menuju lokasi yang pernah ia ceritakan. Lalu mereka menemukan rumah putih yang dimiliki oleh keluarga Robertson, yang bentuk dan lokasinya sama persis seperti yang diceritakan Cameron sebelumnya. Di dalam rumah itu terdapat sebuah foto keluarga dan ada seekor anjing berbulu hitam dan putih yang ikut dalam foto tersebut, yang mana sebelumnya telah diceritakan oleh Cameron Misaoli kepada ibunya. Ryan Hammonds. Ketika berumur 5 tahun, Ryan mengatakan kepada ibunya bahwa dia dulunya merupakan orang lain. Ia juga mengatakan bahwa dirinya pernah berkeliling dunia, bekerja dengan bintang-bintang terkenal dan tampil di atas panggung.
Setelah diselidiki untuk mencari kecocokan dengan cerita Ryan Hammonds, ternyata orang yang selalu dibicarakan Ryan Hammonds dan diakui sebagai dirinya di kehidupan sebelumnya adalah Marty Martin, seorang figuran yang meninggal pada tahun 1964. Profesor psikiatri dan ilmu neurobehavioral di Universitas Virginia bernama Dr. Jim Tucker yang telah mempelajari kasus Ryan ini membenarkan 55 pengakuan yang dikatakan Ryan tentang kisah kehidupan masa lalunya tersebut dan menceritakan tentang rumahnya yang ternyata memang sama dengan rumah terakhir milik Marty Martin. Oleh karena itu, cerita yang diakui Ryan ini dipercaya bukanlah karangan belaka, dikarenakan dia mampu menceritakan secara detail dan sama persis setelah dilakukan penyelidikan. Korban pembunuhan. Seorang anak berusia 3 tahun dari Golan Heights mengklaim bahwa dirinya merupakan kelahiran kembali dari seorang korban pembunuhan. Ia mengatakan bahwa dirinya meninggal setelah dihantam sebuah kapak di bagian kepalanya oleh seorang pada kehidupannya yang sebelumnya. Anak tersebut lalu diajak berkeliling menyusuri pedesaan oleh masyarakat. Saat dirinya sampai di sebuah desa yang pernah terjadi insiden menghilangnya seorang pemuda beberapa tahun lalu dan tak pernah kembali. Tanpa pikir panjang, anak itu langsung menunjuk seorang pemuda yang membunuhnya di kehidupan masa lampaunya. Pada awalnya pemuda itu tidak mengakui tuduhan anak itu dan mengatakan bahwa dirinya hanya mengada-ngada saja. Singkat cerita, anak berusia 3 tahun ini di hadapan semua penduduk secara terang-terangan mengatakan pada pria tersebut, "Saya dulu adalah tetanggamu, kita bertengkar dan kamu membunuhku dengan sebuah kapak." Bukan hanya itu, anak tersebut juga menuntun para penduduk ke sebuah tanah yang penuh tumpukan batu, dan saat digali mereka lalu menemukan kerangka manusia dengan luka hantaman kapak di tulang kepalanya. Singkat cerita, akhirnya pria tersebut mengakui kejahatannya, bahwa dirinya memang pernah membunuh seorang pria yang merupakan tetangganya beberapa tahun lalu. Selanjutnya pria tersebut diproses secara hukum. Dan itu tadi adalah 5 kisah reinkarnasi di dunia nyata. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.